Terima kasih. Revina Band. Oke, selamat sore pemirsa dan teman-teman di rumah. Kali ini adalah Talkshow ID episode yang ke-13. Ya, sudah cukup banyak sekali ini. Jadi teman-teman di rumah kalau mau melihat lagi acara-acara talkshow bisa klik aja di Musik Indie ID YouTube channel ya, itu dari episode yang pertama sampai yang 12. Dan hari ini adalah episode yang ke-13. Saya kedatangan tamu keren ini. Yang pertama adalah Revina Band. Yeay. Terima kasih. Nanti kita ngobrol ya, Revina ya. Oke. Revina dari komunitas Sapudara ya. Kemudian Iya, yang berikutnya adalah tamu saya yang nggak kalah keren ini. Udah ganteng, keren, penuh prestasi dan berindil lagi. Dia adalah drummernya Iwan Fals. Teman-teman ya, nanti ikuti ya di medsosnya ada tuh. Siapa dia adalah Yose Christian. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Jangan Pak. Mas saja. Kan kita kan beda 2 tahun kan. Oh iya. Iya, saya masih Ngenomi kalau musiknya. Apa kabar Yose? Baik. Terima kasih ya Yose Ya, sudah mau sama-sama. datang ke acara Talkshow ID ini ya. Jadi acara ini kerjasama antara pengelola nama domain internet Indonesia Pandi dan Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif. Dan sebelumnya saya ingin cerita dulu Yose ke teman-teman di rumah ya. Kalau mau bikin website ya, pakai domain .id ya. Wow. Oke, Revina juga ya, teman-teman Sapudara ajak teman-teman pakai domain .id, jangan .dot yang lain ya, nggak enak. Enak .id. Oh, iya, Kita benar. kan iya, ini kan produk Indonesia, kita putra Indonesia, bangga dong. Bangga lah. Pakai .id gitu kan. Yo. Oke, kita akan mulai langsung. Ini saya temponya terlalu cepat ya. Saya mau Andante aja kayaknya. mau takbiran ini. Mau takbir bentar lagi ya. Bentar lagi takbiran ini. Oke, Yosi, langsung kita mulai ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ini, sejak kapan sih Yosi mulai bermusik, lalu mendalaminya secara akademis dan pada jenjang pendidikan sampai di mana gitu. Kalau awalnya saya belajar musik umur 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun, tapi sama orang tua ya, cuma Oh, iya. dikenalin piano, gitar gitu. Oh, bukan langsung drum ya? Belum. Teman-teman Nah, dia drummer ya, tapi dia mulainya dari piano ya. Iya, kebetulan papa kan main gitar, Oh, terus papa. ada keyboard di rumah itu. Papanya siapa bisa disebutkan? Papanya namanya Robertus Heri Purnomo, cuma kalau panggilannya biasanya Sabet itu. Iya. Dulu di satu alumni sama Pak Mas. Gatot. Mas Sabet. Di AMI dulu ya, di Jogja. beliau nonton ya. Kayaknya nonton kayaknya sudah udah Oke, ditonton tadi. ini ada anak ganteng di sini, saya pinjam sebentar ya. Jadi sejak umur 6 tahun udah Iya, belajar dikenalin musik, musik, apa piano dulu. ya piano, terus didengerin band pertama tuh di Purple waktu itu. Oh gitu, didengerin karena sama kan papa papa. seneng rock ya, Oh, Papa Sabet itu seneng rock gitu, Rock. jadi Iya. Purple terus gitu. Nah terus seneng sama kok pola drumnya unik, apa lagu-lagunya juga menarik gitu kan. Akhirnya terus tahun berapa tuh ya, saya lupa tahunnya tuh, umur 7 tahun ada grand opening di Citraland waktu itu, Grogol. Oh, Citraland Grogol. Umur 7 tahun. Waktu itu umur 7 tahun. Iya. Nah, waktu grand openingnya itu yang buka UCAM saat itu. UCAM yang buka. UCAM band, Terus? itu seneng sama drummernya Sandi, waktu itu gondrong gitu kan. Oh gitu ya. Seneng sama orang gondrong saat itu. Ya udah, terus pengen belajar drum sama Sandi, akhirnya nyemplungkan di dunia drum itu. Oh, lu Belajarnya sama belajar Sandi, sama Sandi Pas. Darusman, Sandi Pas sekarang band. pas band ya. Oke, Sandi, nih ada murid Anda di sini, pinjam sebentar. Terus habis itu mendalami drum gitu. Dalamin drumnya sama Sandi, terus SMA sampai SMP itu SMA. Saya SMP lulus kelas 1 dari Sandi, SMA saya di Jogja. Oh di Gitu. Jogja. Di Jogja, tapi Di udah mana di itu? SMA SMM, mana? Sekolah Menengah Musik Jogja. waktu itu. SMM. SMM, Sekolah Menengah Musik Jogja. Waktu Oke, itu. memang dari
sekolahnya sudah. Karena kalau masuk SMA biasa nggak lulus Pak. Saya Iya. masih nggak lulus sampai sekarang. Nggak lulus. Terus dari SMM kamu ke ISI kan? Ya sempat diisi cuman Institut Seni Indonesia Yogyakarta. tapi nggak selesai. Itu kampus saya. Iya. Kita sama-sama. Sama. Tapi nggak selesai. Saya nggak selesai. Terus kenapa? Kemana? Setelah itu saya ke IKJ. Ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Wow, keren. Terus Di Jakarta lulus S1 terus dapat beasiswa ke luar negeri. beasiswa Di CalArt waktu itu California S2. Institute S2. ke Ke California waktu itu. California. Iya. Di CalArt California Institute of the Art. Yosek ambil apa itu di sana? Dulu ambil ini performing composition waktu itu. Performing composition. Karena mau ambil komposisi ternyata nggak ada di situ, hanya S1 adanya. Wow, keren. Senang komposisi saat itu. Iya, Waktu itu di Jogja belajar komposisi sama Om Jabo. Jabo. Almarhum Pak Jaduk. Iya. Gitu-gitu. Terus sama Om Mas Singgi. Mas Singgih ya. Sanjaya. Singgi Sanjaya. Mas Singgi, Mas selamat Singgih, sore. terima kasih Ini ada atas Yose ilmu-ilmunya. di sini. Boleh kok disebut itu dosen-dosen di Dosen Jogja. saya. Dosen Yose Iya, ada iya. Singgi Sanjaya, ada siapa lagi? Ada Mehmet banyak Khairul ya, Sani. Mas Royke. Royke, Disebut Mas Royke ngeband juga nonton. kita. Ini nonton Mas Royke. Oh iya ya. Iya. Salam. Salam berindil. Salam berindil. Terus setelah selesai itu kembali ke Indonesia. Saya tahun 2012 pertengahan itu. Oh, kembali ke Indonesia ya. Itu tahun 2012. Tahun 2012 bulan Maret kalau nggak salah. Iya, iya. Maret 2012. Oke. Terus itulah mulai ini ke Jakarta ke Indonesia ya. Iya, Nah, Jakarta. ini tak potong ini. Yose, gimana sih awal mulanya lu bisa tiba-tiba kamu lebih dikenal dengan Yose, drummernya Iwan Fals. Ceritanya gimana? Atau tiba-tiba kamu? Kalau kenal Om Iwan sebenarnya udah lama dari saya masih SMM sebenarnya. Oh gitu ya. Iya dari waktu itu cuman hanya sekedar kenal aja. Hmm. Cuman belum main bareng terus. Iya. Tahun 2008 kalau nggak salah. Iya. Apa 2007 gitu. Saya diundang buat bintang tamu di acara konser aluminium di rumahnya Om Iwan. Rumahnya Iwan. Terus? Dia butuh bintang tamu, saya diundang jadi bintang tamu, udah dari situ saya kenal gini. Terus saya tur waktu itu tahun 2013 ke Amerika. Oh, Nah pulang tur itu ditawarin. Tur ada saya punya grup. Saya punya grup. Punya grup sendiri ya? Punya grup sendiri. Tradisi tapi untuk Tradisi, keliling ya? Eropa, Amerika. Gitu. luar biasa. Kamu masih muda tapi luar biasa. Teman-teman, Yose Christian ini muda, prestasinya luar biasa ya. Umur seberapa itu dia sudah keliling dunia, udah konser tour di beberapa negara. Nanti kita lanjut lagi ya, Yose. Sip. Teman-teman jangan lupa tetap ikuti protap kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan setelah yang satu ini kita akan lanjut ke segmen kedua bersama Yose Christian. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Indie ID. Yeay! Revina, yes. Revina Band, kalian luar biasa deh. Di segmen pertama tadi kita sudah cerita tentang perjalanannya Yose Christian ya. Yose tuh Yose? Yose Christian ya. Dari mulai dia lahir ceprot dia langsung main drum. Enggak umur 6 tahun enggak bercanda. Terus sampai dia di jenjang S2 pendidikannya di Amerika ya. Keren. S2, SS sana sini ya. SS sana sini. Sana sini nggak jelas. Atau S ampun sepuh ya. Itu aku. Jadi kemudian kita dia ceritakan bagaimana dia tadi sampai bergabung dengan Iwan Fals. Dan kalau boleh saya lanjutkan. Oh, dia juga sudah tur ke beberapa negara ya. Ini seorang Yose Christian ini luar biasa ya. Masih muda dan sangat dinamis. Kalau boleh saya Yose, saya mau lanjutkan tadi sebenarnya ada pertanyaan yang belum saya sampaikan di segmen 1 tadi. Ini tentang sekolah musik ya. Yose ini sangat peduli ya pada pendidikan musik sampai kamu bikin semacam course ya, music course ya, apapun lah itu sekolah musik menurut saya ya. Iya. Apa alasannya itu? Soalnya dulu saya
termasuk susah mau belajar musik gitu. Oh gitu ya. Orang tua cuman, apalagi papa cuman lulusan sekolah musik, ngajar musik gini. Ibu TU segala macam. Itu apa yang musik untuk drum saja? Enggak, semua jenis musik, semua. Gila, Jadi luar saya biasa bikin ya. karena saya tahu belajar musik itu nggak murah juga. Saya pikir kamu bikin music course, sekolah musik untuk drum gitu. Enggak, piano. Luar Tapi yang ngajar biasa. bukan saya. Ya. Ada teman-teman juga. Gitu ya. Ya. Jadi Yose Christian ini peduli ya, nggak cuma drum tapi untuk semua instrumen ya. Instrumen. Terus bisa diceritakan nggak sih karya Yose? Katanya kamu bikin album. Oh iya, Ini iya. bocoran dari Andi Subandi itu, ketuanya Sapudara. Kemarin baru rilis album ketiga kemarin. Judulnya Album album ketiga. Tanggal 4 Juli, bikinnya pas pandemi kemarin. Oh justru pandemi. Iya, bikin album. Kamu rilis? Bikin album ya, rilis Bikin album. Iya, rilis album itu. Jadi nggak, pandemi bukan alasan untuk Pandemi nggak pandemi sama aja sih. sama aja ya. Bahasanya nggak ngaruh juga. Tetap produktif Bikin aja ya. kreatif ya. Enggak. Keren. Oke Yose, saya lanjutkan ini. Sekarang ini kata industri dan kata kreatif menjadi satu. Industri kreatif. Apa sih itu industri kreatif? Ya, industri kreatif tuh menurut saya sih sebuah industri yang ini ya, menggunakan atau mengandalkan kemampuan sendiri-sendiri sih menurut saya gitu. Misalnya dari kreativitas kita untuk membuat sebuah pekerjaan atau membuat sebuah kehidupan yang lebih layak gitu, lebih sejahtera dari kemampuan yang kita punya gitu. Gitu ya? Itu menurut saya sih. Kalau kayak misalnya saya bisa bikin kopi, ya dari kopi ini apa nih yang kita buat sesuatu yang kita bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat, menurut saya sih itu. Gitu, wow. Lingkungan sekitar gitu ya. Yose Christian, yeay. Mana tepuk Kayak tangannya? Gak tau bener gak tapi itu Pak? Bener ya kira-kira begitu ya? Itu menurut saya sih Pak. Itu urusannya Mas Royke nanti ya. Oh gitu ya, iya bener. Mas kalau salah di benerin. Nah, kalau bisa interaktif kita bisa ini minta penjelasan. Tapi saya sepakat itu. Itu pandangannya Yose Christian. Kalau ini sejauh mana sih perkembangan industri kreatif di Indonesia ini menurut Yose? Kalau dari segi di dunia musik sendiri sih menurut saya udah sangat bagus ya. Cuman tinggal maksudnya anak-anaknya tuh udah kreatif, ada teman-teman indie. Bahkan sekarang major label pun udah mulai kalang kabut gitu. Mereka udah banyak yang gulung tikar, teman-teman indie jalan gitu. Iya, ibarat mereka mau tarung juga udah siap gitu karena mereka punya karya, punya ide-ide yang menurut mereka dengan gaya mereka sendiri, dan itu menurut saya lebih relevan dengan lingkungan sih menurut saya. Dan industri kreatifnya sendiri udah sangat jalan gitu menurut saya sih. Cuma pemerintahnya yang belum melek gitu masalahnya. Menurut saya sih gitu, karena yang akhirnya kan kasihan teman-teman, akhirnya dilihat juga cuman yang di major label, apa yang cuma ditengok itu gitu-gitu. Yang di indinya sendiri akhirnya mereka berjuang sendiri. Kalau soal pemerintah saya no comment ya. Ya saya juga no comment sebenarnya, tapi kenyataannya Oke. memang seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, ya kalau ini secara kualitas bisa nggak bersaing di internasional? Wah, sangat bisa. Sangat bisa. Dan saya udah buktikan. Dan buktinya saya ada udah buktikan ya? di Berlin. Sudah ya, Saya udah buktikan waktu keliling itu ya? di Berlin ya. Sudah ke beberapa negara ya. Saya buktikan waktu itu di Berlin, itu pas banget saya main di ada namanya Goethe konser apa Goethe gitu. Institute? Bukan di Berlin, bukan di Goethe Berlin. Institute, cuman Iya. kayak gedung pertunjukan namanya Goethe apa gitu, saya pakai bahasa Jerman sih nggak paham juga. Iya. Itu saya main di situ, dan sebelahnya ada Berlin Symphony Orchestra waktu itu main. Iya. Dan harinya sama, jamnya sama, itu udah bareng, dan itu deg-degan banget Pak saya Pak. Wah ini nggak ada yang nonton nih grup saya gitu. Akhirnya pede aja udah. Akhirnya kenyataannya yang pada saat main punya saya lebih banyak penonton dibanding Berlin, bisa dihitung pakai jari gitu. Wow. Dan itu teman-teman pada ngomong sendiri, dan saya nonton sendiri lihat, iya ya. Ternyata nggak kalah juga gitu maksudnya Indonesia gitu. Sorry. Studio 2 harap tenang. Biasa. Oh jadi gitu ya? Iya. Ada dua dalam waktu yang sama ya, ada dua konser antara dua konser waktu itu. yang satu Yose, yang satu yang tahun 2012 itu. 2012 ternyata nggak kalah. Nggak kalah, dan itu artinya
apa ya artinya kualitas secara kualitas Iya, bisa Indonesia loh, membuktikan saya ngomong bahwa Indonesia, Indonesia iya, iya nggak kalah Lebih, gitu iya. ya. Keren. Memang saya memainkan lagu tradisi memang, Iya. masih lagu-lagu nasional, Iya iya. lagu-lagu daerah, lagu-lagu itu. Keren kalian. Tari-tarian saya juga. Iya iya. gitu. Yose ini sangat membanggakan. Sekarang bagaimana sih menurut Yose nih? Menurut Yose pengelolaan industri kreatif di era sekarang dan adakah saran dan masukan pemikiran seorang Yose Christian? Pengelolaan ya. Pengelolaan industri kreatif ya kita terus jangan males sih. Jangan males ya. Iya terus buat inovasi yang baru apa dari hal terkecil. Menurut saya hal-hal kecil itu bisa menjadi besar kalau kita apalagi kita bikin sebuah tim yang kuat untuk membangun. Misalnya ada satu produk kita harus punya tim ini apa dari marketingnya dari sosmednya dari apa apalagi sekarang era sekarang kan udah kental dengan sosial media gitu. Iya iya iya. Nah itu paling kita tinggal gencar di sosial medianya apa nih kita bikin tim tentang itu. Oke. Menurut saya sih kalau dari segi musik itu apa yang saya tahu ya Iya betul. Saya setuju itu. tentang kita buat sebuah karya apa nih yang karya ini bisa dijual nih apa gini. Urusan menurut saya sih kalau saya pribadi di musik nggak ada istilah jelek gitu ya Pak. Iya iya. Adanya bagus sama bagus banget gitu. Kalau buat saya. Ya kan namanya karya pasti bagus itu. Iya. Gitu. Nah itu tinggal kita mau pupuk seperti apa gitu. Nah itu butuh tim. Nah Oke. tinggal teman-teman ini sekreatif apa nih membangun ininya Oke, gitu. baik. Oke, kita lihat di live chat YouTube dulu ya. Oh iya. Ini kayaknya banyak ini fansnya Yose Christian. Ada ini. 1 juta Kita berapa baca. komen tadi? Ada. Ini baru 10.061 kok. Wah penontonnya. kurang setengah ya. Ada Oktatiani Gusnul. Wah, Revina band mantep nih, sukses selalu. Hey, Revina. Yeay. Ada Bambang Gunawan Santoso, sore paman host ganteng Gatot Suryo. Yes. Sahabat jenengan saya. memang ganteng, Iya, Pak. sahabat saya, thank you. Tapi kamu lebih ganteng. 11-12 lah. Salam kreatif kata Bambang Gunawan Santoso. Ada dari Andi MS, ini Sapudara ini, ada di sebelah itu. Maju terus musik indie. Kemudian Okta Tiani Kusnul. Salfok sama sepatunya Mas Yose. Oh iya, ini warnanya beda karena saya suka ketukar kanan sama kiri. Endorse itu. Kemudian Cepi Harapan, Pandi dan Askomik, gak ada matinya, musiknya keren gue itu Cepi itu. Ada di situ ya. Ya, oke nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, Pak. Bincang-bincang ini baik teman-teman pemirsa di rumah. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga nanti kita akan ngobrol lagi sama Yose Christian. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Indie ID. Yeay. Me, I will still loving you. Ya, Revina keren tadi. Oke Yose, kita lanjut lagi ya Yose. Ini bicara kreativitas nih, ya, tentang tantangan dan kendala buat Yose nih selama bermusik nih, apa ini? Modal maksudnya secara finansial. Duit. Kadang-kadang ya itu kita punya karya, punya apa membuat sesuatu. Aduh, ini antara milih nih. Duitnya buat keluarga atau buat ini, ya bingung tuh kadang-kadang. Tapi paling kendalanya itu sih. itu Tapi kalau kendala secara apa namanya berkreasinya sih enggak sih, saya enggak. Belum sih paling belum. Bagus ya. Dan kalau teman-teman kita sih ya pasti sama sih, nggak jauh beda ya kalau masalah finansial, modal dan sebagainya. Itu tergantung kita bagaimana mengakali ya, strateginya. Oh strategi ya. Kalau Sekarang industri kreatif berpengaruh nggak terhadap kreativitas bermusik? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat dong. berpengaruh ya. Dong. Nah kalau nggak ada kita nggak kreatif nggak makan. Kita nggak gitu kreatif nggak bisa menciptakan industri itu sendiri gitu. Keren. Yes. Terus nih, Yose, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dalam berkarya agar bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi? Nah, artinya ini buat teman-teman musisi indie ini ya, yang ada di komunitas kita. Ya jelas latihan sih, paling penting ya latihan. Latihan, ya. Buat bikin karya. Bikin karya. Apapun. Terus Bikin karya. mencipta. Terus Ya. mencipta, ya. Oke. Terus
eh, memperluas link sih. Memperluas link. Iya, hubungan secara ya. hubungan ya setiap individunya gitu. Nah, Paling itu sih. kalau ini cara meningkatkan oh sudah tadi ya. Yose, ini pertanyaannya agak. Yose optimis jika industri musik bisa bersaing di tingkat internasional. Sangat optimis. Apa saran Anda buat para musisi, khususnya musisi indie, agar dapat bersaing dalam memasarkan karya mereka secara masif? Gitu loh. Kalau saya sih sangat optimis. Kalau saya sudah buktiin di album pertama saya yang drum capella. Iya, iya. Jadi album pertama saya kan drum capella tuh benar-benar nggak ada iringan apapun, benar-benar solo drum gitu. Solo drum. Tanpa iringan apapun Tanpa yang iringan. dilakukan memang benar-benar one take semua, tanpa dubbing. Ya udah apa yang terjadi terjadilah gitu. Tapi dengan sinopsis semua, dengan sinopsis ada pertanggungjawaban karyanya ada. Oh iya, Di nggak situ. nggak asal main gitu. Iya, nggak cuma main sepeda solo, semua ada temanya. Walaupun dengan drum tetap ada temanya. Oke. Nah itu tadi yang untuk masalah bersaing menurut saya sangat bisa dan saya optimis. Kenapa? Karena kenyataannya di drum capella itu berapa ratus CD juga udah dibeli ke Jerman gitu maksudnya. Artinya iya. Itu iya. pun diapresiasi oleh mereka gitu. Gitu, keren. Menurut saya tinggal bagaimana kita ya tadi dari link dan segala macam itu kita bisa masuk. Oh kita kenal orang ini ya udah kita tinggal aku punya loh ini aku bisa ini. Oke. Ya memperkenalkan karya kita lah gitu. Wes, keren. Jadi teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, khususnya teman-teman musisi indie, itu Yose Christian ini hanya membuat apa tadi drum kapela ya. Namanya drum kapela dari Drum drum dan kapela. akapela drum maksudnya itu. Iya. Itu hanya drum saja ya. Dia bisa membuat sebuah karya, mungkin beberapa karya dan albumnya itu sudah bisa dinikmati bahkan ke seluruh negara lain Iya, ke seluruh kemarin dunia. yang Rusia, tapi Rusia sempat agak trouble karena dia membajak. Oh gitu ya. Jadi kita saya yang komplain sih sebenarnya. Nah, ini. Jadi nggak ada matinya kalau kita tetap berkreativitas. Iya, jangan takut sih. Jangan takut. Pede aja udah. Pede aja, jangan takut nggak laku istilahnya. Jangan ya. takut nggak laku, pasti laku kok, yakin. Kalau saya prinsip saya gini Pak, maksudnya saya bikin karya dari 10 orang aja, masa satu orang aja nggak ada yang mau dengerin lagu saya, misalnya kayak gitu. Iya. Contoh kecil ya. Itu teori perbandingan ya. Nah iya kayak gitu aja gitu. Akhirnya saya pede untuk Iya. bikin 1000 CD bikin. Itu teman-teman dengar ya apa yang disampaikan Yose Christian. Jadi 1:10 lah, masa satu pun nggak ada gitu ya. Iya iya contoh kecil lah itu. Itu gitu. contoh kecil. Jadi tetap berkarya terus, berani, jangan takut nggak laku, ya. Tapi tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ya tetap, tapi kita tetap mengasah diri kita juga, Iya. upgrade diri untuk Artistik, lebih, estetik ya. tetap menjadi Nah, itu etika bahan, segala macam. itu bahan pertimbangan Attitude-nya. dalam berkarya. Oh baik, saya akan lanjutkan baca lagi ya, yang di live chat YouTube ada dari Leo Monteso, good luck musik indie. Ada dari Yuli Nuke, sukses lancar buat semuanya. Ada Visa Fitri, Revina keren lagunya. Wis. Ada ini Acils 12, band idola gua ini, wek. Ini penggemarnya Revina banyak juga ya. Ya harus dong. Jadi tetap teman-teman ikuti protap kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker jika terpaksa keluar. Saya bawa masker ini ya. Saya juga bawa Pak, saya Dan kantongin ini. masker saya ini ada mereknya nih, Pandi ID. Wah, Dan teman-teman kalau mau bikin website tetap gunakan domain.id. Ini seperti di kopi kita ini kan. Wah, iya benar. Ada tulisannya ini. kita belum ngopi nih Pak. Kadang. Bangga pakai .id. Ya, saya minum kopi dulu. Seruput dulu ya Pak. Keren. Kita bangga sekali dengan ada gimana sih Miki ini. Oh. Ini kopi. Mintanya keren. kopi kok air putih sih. Mereknya kopi Pandi. Ya, ini ada tulisannya Pandi ID. Jadi gunakan website domain.id, jangan yang lain-lain ya. Jadi itu pembicaraan saya dengan Yose Christian tadi dari segmen pertama sampai ketiga. Kita sudah kupas mengenai industri kreatif ya.
Dan Yose sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa Yose bisa mengangkat derajat karya-karya sendiri sampai dengan dia konser atau perform di luar negeri, bahkan di beberapa negara. Itu dia dengan menggunakan karya-karyanya sendiri ya Yose ya. Dengan musik tradisinya dan sebagainya. Sampai dia juga menjadi drummernya Iwan Fals. Iya. Itu Yose. Kemudian dia juga kepedulian dia terhadap pendidikan, dia membuat semacam musik course atau sekolah musik, namanya kalau nggak salah Yose Music Course. Yose Music Course, ada di Instagram itu ya. Iya. Oke, Yose, ini teman-teman dari tim kreatif minta kamu main musik, main drum ya. Main drum. Betul ya, Fajar? Ember aja. Main drum apa main congklak? Main drum ya. Baik. Ini dipaksa apa memaksa ini? Sebelumnya nanti saya akan coba ngobrol sama Revina dan teman-teman pemirsa di rumah. Kami dari Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif, dan Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, dan seluruh tim yang bekerja hari ini, kemudian juga Yose Christian, kemudian dari teman-teman komunitas Sapudara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga hari raya kali ini kita akan semakin mendapatkan petunjuk dan berkah ya. Amin. Baik, kita akan persilahkan Yose untuk ke stage on nanti di segmen keempat. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Musik Indie ID. Terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Oke, dari musikindie.id kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa nih? Orang yang pastinya banyak prestasi dan hebat, Mas Yose Christian. Tepuk tangannya mana? Gile, keren banget. Makasih Mas. Makasih Mas Yose Christian. Keren banget nih. Oke, itu tadi Yose Christian ya, memberikan
contoh bagaimana bermain congklak yang baik. Bukan drum. Ya. Jadi saya salah satu pengagum penggemarnya ini siapa Yose Christian ini ya. Saya masih muda tapi gila prestasinya luar biasa ini. Ya. Mantap. Terima kasih Yose. Tepuk tangan untuk Yose Christian. Ya. Sekarang sebentar saya akan mencoba mengkorek band yang satu ini ya, Revina Band ini. Saya sudah bersama vokalisnya dengan siapa ini? Rama. Oke. Revina ini sudah lama terbentuk atau? Revina itu kebentuknya dari 2017 ya. 2017 ya. Tepatnya tanggal 17 Februari 2017. Oh, 17.02.17. Wih, keren juga ya. 17.02.2017 gitu ya. Itu lahirnya berdirinya Revina. Ada berapa personil? Personilnya personilnya ya, boleh ya? Oh iya, langsung aja saya panggil gitaris saya nih. Gitaris Revina. Mas Beng. Beng ya. Iya, Mas Beng. Mas Beng. Lengkap. Terus sini dong ngapain? Halo, Mas Beng ya. Pakai aja kitanya langsung siap nanti ya. Terus siapa lagi Mas? Berikutnya Bang Franz, pemain bass nih. Franz, yeay. Bassnya Revina. Pemain bass ya? Iya, pemain Terus bass. kemudian kadang nongkrong juga di Taman Lawang nih. Wah, janganlah. Cuco. Terus kemudian siapa lagi? Oke, berikutnya Mas Ido. Ya, ini drummernya nih. Ini penggebuknya ya? Iya, penggebuk. Dia biasa gebukin kasur. Jadi nanti komunitas sabudara macam-macam biar digebuk sama drummer Revina. Berikutnya ada satu lagi teman kita namanya Mas Noval Jeng Jet. Yeay. Nova Jeng Jet. Iya. Nova Jeng Jet. Iya. Susah namanya. Oh iya, benar. Setuju nggak? Setuju ya? Iya dong. Betul. Nanti ya kan abis ini saya harus takbiran dulu. Nanti abis takbiran saya nyanyi ya. Jadi ini ya. Selama pandemi Kegiatan ya? tetap Nangis. Enggak bohong. tetap latihan ya. Tetap latihan. Kita kumpul, tetap eksis latihan, ngulik-ngulik lagu, Ada ciptain lagu. Sudah berapa? Kita udah lagu? bikin single sih. Kalau bahan-bahan bangunan ya, bahan mentahan sih banyak. Cuman yang kemarin ini single ketiga. Judulnya Hadapi Dunia ya. Oke, nanti ada di medsos. Iya, di akhir Kalau di Instagram Revina_band. Revina Band. Ya benar. Oh, Revina Band. Iya, Okay. betul. Teman-teman di rumah jadi follow, like Instagramnya Revina Band. Revina Band boleh, YouTube-nya juga ada. Kita udah ngeluarin klip yang tadi di awal kita bawain, judulnya Benar atau Salah. Itu karya Revina. Kebetulan karya Revina sendiri. Siapa ini penciptanya yang mana ini? Saya sendiri kebetulan. Oh, penciptanya dia sendiri. Revina, keren. Apa judulnya? Benar atau Salah. Benar atau Salah. Sudah ada di YouTube ada. YouTube ada ya? Ada, Mas. Nanti bisa dilihat ya. Boleh. Band. Teman-teman boleh lihat di YouTube kami Revina Band, di IG-nya juga ada. Revina boleh, rencana kedepannya apa? Mau bubar atau mau apa? Enggak. Bercanda. Pelawak juga deh. Oke. Jadi yang pertama tuh Benar atau Salah, terus single kedua kita sama temen juga ngajak. Judulnya Ku Ingin. Terus yang kemarin baru demo track bareng sama Mas Edi Stinky. Di tempatnya Mas Edi Stinky kemarin. Judulnya Hadapi Dunia. Alright. Iya. Revina, nanti saya minta ke mana ketua Sabudara nanti di acara offline kita mungkin pada bulan Agustus ya, kita sudah ada acara offline komunitas. Boleh. Saya minta Revina perform di komunitas Sabudara ya. Terima kasih. Nanti saya akan nonton gitu ya. Biasanya. Boleh. Itu di daerah Tanjung Priuk. Siap. Siap Kayaknya nanti. kita kenal ya Tanjung Priuk ya. Iya. Daerahnya. Oke, saya mau closing statement dulu buat teman-teman di rumah. Pemirsa, ini tadi adalah perbincangan saya dengan Yose Christian, kemudian dengan Revina hari ini, dan teman-teman kami dari tim kreatif Pandi ID, kemudian Askomik,
kemudian Revina Band, kemudian ada Yose Christian. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti secara rutin acara Talkshow ID ini sampai pada episode ke-13 ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Idul Adha. Ya, betul. Semoga hari Idul Adha kali ini kita akan mendapatkan petunjuk dan berkah yang semakin melimpah. Amin, amin. Baik, kita akan tutup dengan penampilan Revina. Sampai ketemu di Talkshow ID berikutnya. Hey.